Timnas U20 Indonesia menang 3-1 atas Timnas U20 Moldova dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Manavgat Atatürk, Turki, Selasa 1 November 2022. Gol balasan Timnas U20 Indonesia dicetak oleh Rabani Tasnim pada menit ke-57, Muhammad Ferrari pada menit ke-72, dan Marcelino Ferdinand pada menit ke-78. Gol Timnas U20 Moldova diciptakan melalui skema bola mati. Pada menit ke-57, Timnas U20 Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol yang dicetak oleh Rabani Tasnim. Pada menit ke-72, Timnas U20 Indonesia mampu membalikan kedudukan menjadi 2-1 atas Timnas U20 Moldova lewat gol yang dicetak oleh Muhammad Ferrari. Di samping itu, Marcelino Ferdinand yang menjadi eksekutor sukses menambah keunggulan Timnas U20 Indonesia menjadi 3-1. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 Justin Hubner terkejut dan seakan tak percaya bakal punya rekan setim seperti Robby Darwish yang memiliki spesialisasi lemparan jarak jauh. Robby Darwish kembali menunjukkan kehebatannya dalam melakukan throw-in. Nyatanya, lemparan ke dalam jarak jauhnya berbuah assist manis untuk Muhammad Ferrari. Hebatnya, bola lemparan Robby Darwish membuat pemain Moldova U20 melongo. Bahkan kiper lawan gagal mengantisipasinya. Bola lalu jatuh tepat di hadapan Ferrari yang sudah kosong di depan gawang. Sang kapten dengan mudah menjebloskan yang berbuah gol untuk Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sinteyong tengah pusing. Pasalnya beberapa pemain Timnas U20 Indonesia sedang sakit. Hal ini dikatakan Sinteyong usai Timnas U20 Indonesia menjalani laga uji coba ketika melawan Moldova U20 di Turki. Ia tidak ingin para pemain yang tengah sakit dipaksa bermain hingga memperburuk kondisinya. Kata Sinteyong, sakit yang dialami para pemain Timnas U20 Indonesia tidak terlalu parah. Ini terjadi karena faktor cuaca di Turki. Memang masih ada 2 hari lagi untuk uji coba, tapi sekarang masalahnya perbedaan suhu pagi dan sore. Jadi gara-gara itu beberapa pemain sakit flu. Setelah pertandingan, Sinteyong membeberkan 2 hal yang harus dievaluasi. 2 tersebut ialah masalah penyelesaian akhir dan pertahanan. Timnas U20 Indonesia banyak mendapat peluang namun gagal menjadi gol. Sementara lini pertahanan juga menjadi sorotan untuk tidak memberi peluang bagi lawan. Memang, setiap pertandingan banyak sekali yang harus dievaluasi, kata Sinteyong. Khususnya finishing itu yang harus diperbaiki. Untuk defense kami harus delay. Dengan tidak delay sampai memberikan peluang bagi lawan. Harus lebih cerdas saat defense, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Selanjutnya Timnas U20 Indonesia masih dijadwalkan melawan Moldova pada laga kedua 4 November 2022. Kebugaran kiper Timnas Indonesia U20 Cahya Supriyadi yang mengalami cedera kepala pada September 2022 terus membaik selama menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki. Sekarang sudah membaik. Sebelumnya performa saya ketinggalan dari teman-teman dan saya mencoba untuk mengejarnya pelan-pelan, ujar Cahya Supriyadi, seperti diunggah akun YouTube PSSI TV Selasa 1 November 2022. Menurut pemain Persija Jakarta itu, salah satu yang membuat kondisinya semakin bagus adalah kebijakan pelatih Sinteyong yang memberikan metode latihan tepat kepadanya. Alhamdulillah saya diberikan porsi latihan yang lumayan oleh pelatih, ucap Cahya Supriyadi. Sebagai informasi, Cahya Supriyadi mengalami cedera kepala pada kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Surabaya, 16 September 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengapresiasi sikap tegas pemerintah yang menyatakan tak akan melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan KLB PSSI. Keputusan percepatan KLB tersebut, kata Iryawan, semata-mata diambil PSSI sebagai bentuk tanggung jawab agar kompetisi sepak bola di Indonesia bisa kembali bergulir. Kami sangat mengapresiasi sikap pemerintah yang akan memastikan jika pemerintah tidak akan ikut campur tangan dalam KLB PSSI mendatang, kata Iryawan melalui pernyataan tertulis di Jakarta Selasa 1 November 2022. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajaran pemerintah untuk tidak mengintervensi dan turut campur dalam pelaksanaan KLB PSSI.
Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sangat berharap Sinteyong tidak mundur dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Iwan saat berkunjung ke SCTV Tower Jakarta Selasa 1 November 2022 sore. Iwan Bule ingin pelatih asal Korea Selatan itu terus bekerja di Timnas Indonesia. Prestasi skuad Merah Putih Indonesia disebut mengalami peningkatan ketika ditukangi Sinteyong. Bahkan, Iwan Bule menyatakan Sinteyong tak harus mundur dari posisinya sebagai pelatih Timnas Indonesia, meski ia nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Saya berharap adik saya Sinteyong jangan mundur. Biarkan saya selesai di PSSI. Sinteyong tetap di Timnas, kata Iwan Bule. Lebih lanjut, Iwan Bule menyebut Sinteyong menjadi salah satu harapan bagi Timnas Indonesia. Sejumlah klub berharap kompetisi sepak bola di Indonesia bisa cepat digulirkan kembali. Sementara pihak PSSI telah mengirim surat kepada FIFA bahwa penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota Komite Eksekutif atau EXO akan digelar pada 18 Maret 2023. Edi Nurinda, aktivis sepak bola yang pernah menjadi pengurus PSSI periode 2010-2013 dan kini menjadi salah satu pejabat di Kemenpora, menyatakan KLB PSSI ini penting untuk masa depan sepak bola nasional. PSSI menunggu persetujuan dan rekomendasi FIFA terhadap laporan tersebut sampai 7 November 2022 agar segera mengabarkan semua anggotanya soal KLB dan tahapan-tahapannya. Borussia Dortmund membatalkan turnya ke Indonesia. Tim berjulukan di Borusan itu tidak jadi melawan Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya. Dortmund mengungkapkan penyebab urung ke Indonesia untuk berhadapan dengan Persib Bandung dan Persebaya pada akhir bulan depan. Pertandingan di Indonesia tidak dapat berlangsung karena peraturan pemerintah untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan di stadion sepak bola, tulis Dortmund dalam situsnya. Sebelumnya, Dortmund menjadwalkan trofeo kontra Persib Bandung dan Persebaya dalam lawatannya ke Asia Tenggara pada November 2022. Dan sebagai gantinya, Dortmund akan melawan raksasa Malaysia Johor Darul Takzim di Malaysia pada 28 November 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan agar jajaran pemerintah tidak mengintervensi dan turut campur dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI. Presiden Joko Widodo menerima Menpora Amali di Istana Kepresidenan di Jakarta pada Selasa pagi dan menerima beberapa laporan yang diantaranya mengenai perkembangan terakhir di dunia sepak bola nasional sehubungan rencana penyelenggaraan KLB PSSI. Amali mengatakan, KLB PSSI sudah diputuskan sesuai mekanisme di PSSI. Pemerintah ujar dia tidak ingin ikut campur apalagi intervensi, baik dalam penyelenggaraan maupun hasil. Pemerintah, lanjut Amali, ingin menjaga kemandirian federasi olahraga dengan tidak mencampuri urusan internal federasi tersebut, termasuk yang terjadi di PSSI saat ini. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.